Oke, baik saudara-saudara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dimanapun saja Anda berada pada siang hari. Maaf, pada sore hari ini kita melanjutkan materi kita yang mana sudah terlaksana uh, 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kita sudah bahas beberapa hal dan kita sudah laksanakan juga kuis dan ada hal-hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan di kuis tersebut, bahwasanya ada pertanyaan kalau saya nggak salah di nomor 4 itu adalah pertanyaannya mengenai prosedur atau tahapan generik yang dilakukan di dalam pembangunan atau pembuatan perangkat lunak. Apa sih tahapan-tahapan yang dilakukan? Nah, itu kan sudah saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa ada 5 fase yang dilakukan. Yang pertama itu fasenya adalah fase komunikasi. Terserah apapun bahasanya, maksudnya itu adalah fase komunikasi. Jadi ada yang menyebut dengan bahasa-bahasa yang ada kemiripan dengan itu. Bagi saya itu tidak menjadi permasalahan asal konten yang dimaksud sudah termasuk. Jadi kita saja sebutkan komunikasi yang pertama, yang kedua adalah fase planning atau perencanaan, yang ketiganya adalah modeling, yang kemudian yang keempatnya adalah eksekusi, kemudian yang kelimanya ada deployment, atau kadang-kadang ada juga yang membuatnya sebagai delivery product, ada juga seperti itu. Jadi kalau misalnya bahasanya itu sudah mengarah ke sana, saya anggap itu betul. Tapi kalau misalnya dicarinya sumber, misalnya di Google, dari mana diambilnya, kemudian tanpa ada dasar apa-apa, kemudian langsung dipastikan, sehingga yang ditanyakan itu kan fase generik. Sebenarnya fase-fase itu banyak gitu. Kalau saya malah dulu megang 9 fase gitu. 9 fase. Ada namanya fasenya feasibility study, ada studi kelayakan dulu. Kemudian ada masuk fase analisis, fase desain, fasenya coding, fasenya testing, kemudian ada fasenya lagi training, kemudian ada fasenya lagi instalasi, kemudian ada maintenance, dan ada terakhir namanya evaluasi. Jadi ada 9 tahap. Jadi yang ditanyakan itu kan prosedur generiknya. Jadi kalau misalnya kemarin itu ada yang jawab fase-fasenya adalah berupa waterfall, ya itu sudah tidak relevan dengan apa yang sudah saya tanyakan di dalam soal tersebut. Nah, saya tidak akan tanyakan PR karena nanti di UAS memang saya tagih itu semua dalam bentuk dokumen yang utuh, mulai dari tahap komunikasi saya minta semuanya sampai fase modelingnya gitu. Jadi ya kalau saya nggak salah cuma ada satu kelompok yang pas malam yang sering berkonsultasi dengan saya terkait dengan bagaimana membuat time schedule, kemudian bagaimana membuat orang biaya gitu. Jadi tentu saja dengan adanya konsultasi itu di mana salahnya ketahuan gitu, timbang tidak melakukan konsultasi gitu. Jadi biasanya contoh dari contoh yang ada bisa-bisa nanti harganya tidak sesuai gitu. Jadi tidak relevan harganya atau alat dan bahannya nggak relevan. Jadi dia buat program misalnya, ya buat misalnya diakal-akalin softwarenya dibeli gitu, padahal softwarenya gratis gitu. Nah, jadi perlu ada apa namanya suatu pemahaman terlebih dahulu terkait bagaimana sih cara menyusun anggaran. Sedangkan Anda misalnya menyusun anggaran untuk kegiatan 17 Agustus saja, itu kan ada apa? Ada hitung-hitungan semuanya dan itu detail dibuat. Misalnya mau nyewa organ tunggal pada 17 Agustus. Nggak bisa langsung patok 5 juta gitu. Bisa lebih dan bisa kurang dari itu gitu. Jadi harus dirinci kan sewa organnya berapa, kemudian kalau mau dirincikan lagi sewa organ itu include dengan tendanya atau include dengan tempat duduknya atau gimana gitu. Jadi ya dirincikan semuanya, kemudian jangan sampai ada bagian yang terlupa gitu. Itulah keahlian dari seorang penyusun anggaran. Jadi tahu, oh kalau acara organ berarti butuh beli snack, butuh misalnya biaya untuk pengamanan misalnya.
itu harus jeli. Kalau salah di dalam penyusunan anggaran biaya, tahu-tahunya pas acaranya kebutuhan dananya banyak dan kaget ternyata uang nggak cukup gitu. Sehingga dengan adanya anggaran biaya yang disusun dengan rinci seperti itu, bila perlu ada saving, ada penyimpanan dana yang berlebih nantinya akibat dari sumbangan dari berbagai macam sumber. Gitu. Nah, sementara di sini di dalam penyusunan proposal itu terkait dengan project mini yang saya arahkan tersebut, itu Anda sudah tahu mau bikin sebuah software di suatu bagian di sekolah misalnya. Nah, tentu untuk membuat software tersebut apa aja yang diperlukan, berapa orang programmer, berapa orang analis, berapa lama dia bekerja, kemudian apa-apa aja alat yang bakal dibutuhkannya, itu harus dikaji sampai ke sana. Jadi tidak ada kemarin yang cuma buat secara ini aja, secara garis-garis besar saja dibuat. Jadi dia buat aja misalnya pengumpulan data sekian, kemudian misalnya analis sekian, kemudian setelah saya lihat seperti itu, ini anggaran biayanya maksudnya apa? Sebenarnya dalam pengumpulan data itu dalam fase komunikasi itu banyak hal-hal yang memunculkan anggaran di situ, jadi harus dihentikan semuanya, termasuk biaya tenaga kerja yang mengumpulkan data. Oke, saya tinggalkan bagian itu. Sekarang kita masuk ke fase yang ketiga dari 5 fase itu. Fase ketiga itu adalah fase model implementasi udah, planningnya sudah, kemudian kita baru masuk sekarang ke fase P-modelan. Nah, ini ada slide yang mau saya tayangkan. Kita cermati slide ini. Oke, jadi ini adalah pemodelan sistem. Kalau dari bahasa yang saya sederhanakan, pemodelan itu lebih kepada bagaimana kita membuat suatu konstruksi, atau bisa saja itu dalam bentuk simulasi, atau bisa saja itu dalam bentuk sebuah rancangan. Rancangan apa? Rancangan terkait dengan program yang akan kita buat. Nah, rancangan ini ada dua. Ada rancangan yang bersifat umum atau global, bisa saja itu berupa sketsa kasar, dan ada yang berupa rancangan detail atau bagian-bagian yang sangat rinci. Nah, rancangan global atau rancangan umum ini adalah media atau alat berkomunikasinya analis dengan sesama mereka. Jadi mereka menggambarkan hubungan bagian ini dengan bagian ini, hubungan bagian itu dengan bagian ini, dan segala macamnya, keterkaitan itu digambarkan seperti itu. Sama seperti orang bangun rumah, dia bikin aja sketsa kasar, ini kamarnya 3, kemudian berlantai 2 misalnya, bikin sketsa kasar saja. Nah, dan ini adalah alat komunikasi antara analis dengan sesama analis sistem, dan antara analis dengan pemilik proyek. Jadi yang detail tuh yang pemilik proyek nggak mau tahu, pemilik rumah lah misalnya nggak mau tahu, dia hanya tahu oh tanahnya seperti ini, rumahnya sketsanya seperti ini kamar posisi di sini, dapur posisi di sini, ini kamar mandi posisi di sini, ruang tamu di sini, kamar tidur posisinya di sini. Di jelas tanah itu dijelaskan di mana posisi semuanya. Itu sketsa kasar. Itu adalah kalau tukang nggak butuh itu, kalau tukang nggak perlu itu, tukang butuhnya yang rinci. Programmer juga begitu. Nah, di dalam rancangan yang detail, di mana rancangan detail itu gunanya adalah alat komunikasi antara analis dengan programmer. Artinya programmer harus bekerja sesuai dengan apa yang diminta oleh analis. Jadi nggak bisa programmer itu walaupun dia jago memprogram misalnya, dia buat sesuka hati saja nggak bisa, dia harus melihat gambar itu. Jadi kalau dia nggak bisa menjalankan gambar itu nggak akan berhasil.
Jadi dia bisa pahami apa bahasa dari analis itu. Analis misalnya menyuruh simpan data, analis menyuruh menampilkan misalnya logo, analis di situ menulis tampilkan misalnya menu login misalnya. Nah, itu programmer menerjemahkan ke dalam coding gitu. Nah, ada desain tampilannya, misalnya loginnya ditaruhnya di pojok kanan atas. Tentu programmer harus penuhi yang seperti itu, apa yang diminta itu. Jangan nanti programmer sesuatu dibuat tengah lah, apa yang dia agak enak dilihat gitu. Tidak bisa seperti itu, dia harus kerjakan sesuai apa yang diinstruksikan oleh sistem analis tadi. Nah, kira seperti itu. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi sistem itu dimodelkan, tujuannya dipecah-pecah sedemikian rupa supaya bisa didetilkan. Jadi mulai dari hal yang umum-umum dulu disampaikan, kemudian baru dibuat yang rinci. Yang rinci nggak akan ada kalau nggak ada hal-hal yang umum tadi. Oke, saya lanjut. Nah, jadi di dalam slide ini ada beberapa hal yang mau dibahas. Fokusnya itu adalah yang kita mesti memahami apa itu model dan apa itu pemodelan. Jadi dua kata ini memiliki makna yang berbeda. Kemudian ada juga beberapa jenis model. Kalau Anda cukup satu model aja yang Anda kuasai, nanti Anda coba gunakan. Kemudian menggunakan model pada pengembangan sistem. Jadi kita membuat sebuah sistem itu, kita menggunakan model itu nanti. Nah, selanjutnya tentu kita harus mulai dulu bicara dari awal, dari akarnya, yaitu apa yang dimaksudkan dengan data. Dalam sehari-hari kan kita sering berhubungan dengan istilah data. Saya minta data dong, saya minta data, kemudian saya mau misalnya mengirimkan data dan segala macamnya. Nah, data dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah informasi-informasi yang bisa atau dapat digali dari suatu objek. Misalnya Anda lagi di sebuah sekolah, Anda dapatkan data-data itu semua. Data-data itu nanti bisa saja data itu apa wujudnya. Data itu bisa berwujud angka, misalnya jumlah guru di sekolah, jumlah buku di pustaka, bisa berupa angka. Tahun berapa sekolah itu berdiri, itu angka. Berapa umur seseorang misalnya di sekolah itu angka. Dan ada data itu yang berupa teks. Nah, nama orang kan teks tuh, Budiman Sujatmiko, Hendra Setiawan, kemudian misalnya Irawati misalnya. Jadi itu berupa teks. Dan ada data itu yang berupa grafik, misalnya grafik perkembangan siswa dari waktu ke waktu 5 tahun terakhir. Nah, sekian orang, tahun sekian orang dalam grafik. Jadi ada data dalam bentuk grafik. Dan ada data itu dalam bentuk gambar. Contohnya misalnya gambar struktur organisasi, itu gambar, data dalam bentuk gambar. Dan kemudian data-data itu juga ada yang berupa sinyal, tapi kita nggak bahas itu sinyal. Kalau di TI itu sebenarnya harus paham sinyal. Jadi sinyal yang masuk ke sebuah network misalnya. Jadi itu juga data. Sinyal itu data itu sinyal itu juga merupakan data. Suara misalnya. Nah, Anda misalnya mendengar suara tentu ada frekuensinya. Jadi juga data. Termasuk video juga merupakan data. Nah, jadi sehingga kalau diformulasikan secara sederhana, data itu lebih tepat dikatakan sebagai fakta. Jadi fakta yang kita peroleh di sebuah objek atau yang melekat pada sebuah objek. Jadi kadang-kadang kita menyebut sebagai data mentah karena itu belum diproses. Nah, terkadang ada di definisi lain orang menerjemahkan bahwa data itu, ada yang mengatakan data adalah informasi. Nah, perlu saya bikin sebuah penjelasan ringkas di sini bahwa informasi itu justru adalah hasil dari sebuah proses pengolahan data. Tetapi informasi itu bisa nanti menjadi data lagi untuk proses yang lain. Contoh misalnya
data, misalnya data nilai siswa, data nilai siswa oleh guru dimasukkan, si A dapat 60, si B dapat 30, si C dapat 90. Kemudian diinputkan data itu, data nilai oleh guru ke sistem, sehingga informasinya menghasilkan rapor. Setelah rapor itu keluar, kita pengembang butuh data rapor itu. Berarti itu bukan informasi bagi kita adalah data. Gitu. Sementara bagi siswa atau orang tua siswa, nilai rapor tadi adalah informasi kepada siapa? Kepada orang tua siswa. Tapi bagi kita itu adalah data. Jadi bolak-balik seperti itu aja. Tergantung konteksnya siapa yang membutuhkannya. Nah, kalau misalnya apa lagi contohnya? Nilai Anda misalnya dosen memberikan nilai kepada prodi. Berarti nilai dari dosen maksudnya gini, Anda ujian. Hasil ujian Anda itu adalah data. Hasil ujian Anda itu diolah sehingga menghasilkan informasi, mengeluarkan nilai A, B, C, D, E gitu, keluar nilai. Nah, nilai Anda itu adalah informasi bagi dosen. Jadi nilai Anda dikumpulkan semuanya sejak mulai masuk, ada kuis segala macam diolah, dihasilkan informasi, dapat informasi oleh dosen bahwa si A ini dapat nilainya adalah misalnya B plus misalnya gitu. Nah, bagi dosen itu informasi, tapi bagi prodi itu adalah data. Jadi prodi minta data ke dosen, dosen memasukkan nilai tersebut ke prodi, diinput datanya ke sistem. Nah, kemudian data yang diinput oleh dosen selanjutnya menjadi informasi bagi mahasiswa. Keluarlah KHS-nya, informasi bagi mahasiswa. Nah, kemudian nilainya harus diinputkan ke database-nya Dikti. Kan langsung diinput oleh PDPT, diinputkan. Tapi PDPT menginputkannya itu disebut dengan data. Bagi Dikti, data yang diperoleh mereka itu adalah berupa informasi. Jadi bolak-balik seperti itu. Jadi data dan informasi tergantung konteks dari mana kita melihat, dari mana dulu gitu. Jadi secara umum memang informasi itu adalah data yang sudah diolah. Tapi yang pasti bahwa data itu ada data mentahnya itu. Tapi data tersebut tentu ada sesuatu entitas yang melekat dengan data itu. Contoh sekarang saya sebut aja angka misalnya 78 saya bilang begitu. 78. Tentu Anda akan bertanya 78 itu apa gitu. Nah, kemudian atau saya sebut A plus gitu atau A gitu. Anda bertanya A itu maksudnya apa Pak? Terus saya bilang nilai gitu. Belum cukup. Bisa Anda akan lanjut tanyakan itu nilai siapa gitu. Nah, saya sebutkan itu adalah nilai namanya Dodi misalnya. Belum cukup juga untuk mata kuliah apa gitu. Ada melekat lagi mata kuliah apa A itu. Mata kuliahnya adalah rekayasa tata lunak. Kemudian apakah dari cukup? Belum cukup. Siapa dosennya? Jadi ada dosen yang memberikan nilai A itu untuk mata kuliah apa dan itu nilai milik siapa. Jadi ada entitas yang melekat di situ. Jadi bukan Anda misalnya lihat angka sesuatu atau huruf sesuatu, kalau nggak ada entitas yang melekat di situ berarti itu nggak data. Nah, jadi lanjut. Mas. Oke, lanjut. Kita lihat di sini. Oke, informasi. Jadi beda data dan informasi. Informasi diturunkan dari data yang telah dilakukan suatu proses tertentu sehingga membuat menjadi berarti pada suatu kondisi sehingga dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Jadi kayak seperti itu aja data dan informasi bolak-balik. Oke, terus lanjut. Nah, lanjutnya tentu kita bicara fokusnya nanti ke model. Apa itu model? Dalam sehari-hari kita juga sering dengar istilah model. Nah, dan perlawan sebagai model misalnya. Itu pekerjaannya apa? Sebagai model. Nah, sebagai model tentu dia akan dijadikan acuan. Jadi ada model misalnya model pakaian. Kemudian dia posturnya sempurna, tinggi, berotot,
kemudian wajahnya good looking, kemudian dia memakai pakaian tertentu. Dia kan namanya orang dengan bentuk yang rupawan, pakai apa saja cocok gitu. Nah, sehingga dengan tampilan dia seperti itu, yang mau membeli pakaian itu juga memikirkan dirinya kalau pakai seperti itu juga bakal seperti itu gitu. Nah, jadi dia jadikan model, oh ini contohnya kalau pak baju itu dipakai, ini bentuknya nanti gitu. Nah, jadi di dalam apa, di dalam pemasaran sering dipakai seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi kita, yang model itu memang pada dasarnya seperti itu, dia dijadikan sebagai acuan, dijadikan sebagai patokan. Nah, patokan apa? Patokan di dalam mengerjakan pengembangan perangkat lunak itu. Jadi programmer itu nggak bisa sesuka hatinya mengerti sesuatu yang apa yang dia inginkan. Programmer itu memang menguasai bahasa program, tetapi dia harus bekerja berdasarkan desain yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tentu dalam hal ini tim analis itu harus membuatkan desain yang memudahkan programmer dalam mengeksekusi pekerjaannya. Jadi dalam beberapa kasus ada beberapa kejadian terjadi konflik antara analis dengan programmer karena perbedaan ini, perbedaan pertama perbedaan kemampuan, yang kedua perbedaan pemahaman di dalam membangun aplikasi. Jadi yang namanya programmer biasanya orang-orangnya kerjaannya teknis dan dia sudah punya jam terbang yang cukup baik misalnya, itu dia tahu mana yang idealnya dilakukan, mana yang tidak. Jadi ya sedapat mungkin kalau bisa dia harus mengikuti rule apa yang diberikan oleh sistem analis. Jadi secara tersirat saya sampaikan bahwa analis itu harus lebih pintar atau harus lebih hebat dibandingkan dengan programmer, supaya programmer bisa ikut. Tapi kalau misalnya yang mendesain itu desainnya kacau balau, programmernya puyeng melihat desainnya, nggak ngerti ini hubungannya kemana, kaitannya kemana, membuat relasi kabel juga nggak nyambung, akhirnya programmer panik gitu, ini yang mesti diapakan ini, akhirnya berdebat lagi dengan programmer, kelemahan berdebat akhirnya kerjaan nggak selesai gitu. Yang analis karena muncul rasa egoisnya sesuai dengan peran dia sebagai analis, padahal salah itu ngotot gitu. Ikuti seperti apa yang saya instruksikan, apa yang saya gambarkan itu kerjakan seperti itu. Nah, programmer sudah tahu ini bakal kacau nih kalau saya ikuti logika yang disampaikan oleh analis ini, nggak akan ada hasilnya, nggak akan bisa gitu. Sehingga daripada batinnya tertekan, saya memilih dari pekerjaan yang lain aja gitu, karena mengikuti pekerjaan yang seperti itu. Apa sebabnya? Karena justru programmer yang lebih memiliki intelijensi yang baik timbang analisnya. Jadi analis itu harus punya ragam pengetahuan. Jadi analisnya orangnya komplit sebenarnya, kemampuan dia berkomunikasi dengan orang bagus, kemudian kemampuan dia membuat prediksi bagus. Itu makanya Anda diajarkan estimasi dalam statistik, diajarkan bagaimana cara membuat anggaran biaya. Programmer nggak diajarkan tuh. Programmer nggak akan belajar bikin rancangan anggaran biaya, programmer nggak akan belajar bikin desain global, programmer nggak akan belajar misalnya boleh katakan kalkulus, akan belajar sebenarnya itu programmer, nggak penting gitu. Karena mereka fokus mempelajari bahasa program saja, strategi pemrograman yang baik cuma itu yang kita butuhkan. Tapi kalau seorang analis harus konkret, bahkan yang terkini para analis juga harus tahu undang-undang sampai ke hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, sampai pajak dan paham mana yang dikenai pajak, misalnya ada upah atau gaji yang dibayarkan atau honor yang dibayarkan, berapa persen pajaknya, ada produk yang dibeli, berapa persen pajaknya, harus tahu, harus ada pengilmuan terkait dengan hal itu. Jadi di dalam menyusun dokumen juga gitu, jangan sampai dokumen yang kita susun itu ada melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam penggunaan kata-kata nantinya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ke bagian berikutnya ini tentang model. Model itu
kalau secara umum kita memilah-milah lebih rinci sebuah sistem itu sehingga ukurannya bisa dikecil-kecilkan. Nah, ukurannya boleh katakan mini, lebih kecil, sehingga dari model yang kita buat itu seolah program itu sudah siap, walaupun itu masih dalam sketsa, bisa aja di kertas, bisa aja di software. Anggaplah sebuah software untuk mendesain itu kayak Summit misalnya, atau sejenis itu, udah ada gambar-gambar, juga ada tampilannya begini, kemudian bentuk formnya begini. Nah kemudian misalnya form loginnya tampilannya seperti ini, sudah ada lengkap semuanya. Jadi dibuka dokumen itu seolah programnya udah jadi, hanya saja belum bisa diinput di situ, nggak bisa diinput karena dia hanya merupakan modelnya saja. Jadi lebih dikatakan sebagai miniatur begitulah. Nah jadi tampak sama dengan aslinya, yang memang mirip seperti asli. Jadi ada menunya misalnya, tapi nggak bisa diklik. Dibuka halaman berikutnya, kalau misalnya ada instruksinya tuh, kalau misalnya diklik menu login, maka selanjutnya akan tampil tampilan seperti ini, diberikan username dan password. Nah, ada tampilannya itu. Nah kemudian apabila betul misalnya username dan password, maka tampil tampilan berikutnya seperti berikut, tampilan buatkan gambarnya, sehingga programmer akan melihat pedoman itu, jadi jadikan acuan. Itulah yang di eksekusinya menjadi program dengan bahasa program. Kalau sekarang kan baru gambar-gambarnya saja. Jadi bagaimana bentuk programnya jadi. Kalau software yang berbayar tuh ya lumayan mahal juga. Tapi kalau yang ini, yang gratis seperti misalnya Balsamic itu desainnya lengkap sih sebenarnya, cuman saya perhatikan di dalam hal pewarna masih kurang. Nah, oke. Kemudian dibuat dengan bahan yang berbeda. Jadi banyak software-software yang mendukung itu, bukan dengan bahasa program membuatnya, tapi dengan software tersendiri, bisa saja, atau bahkan mahasiswa dalam beberapa versi saya lihat digambarnya sendiri dengan menggunakan Corel Draw tampilannya. Tapi ya itu tergantung pola kerja masing-masing. Kemudian melakukan sesuatu yang sama dengan tiruannya gitu. Jadi melakukan sesuatu yang sama dengan tiruannya yang mirip-mirip seperti program itu. Programnya udah jadi, misalnya diklik bisa saja buatnya linknya ke bagian lain, tapi bagian berikutnya, tetapi misalnya diinputkan username dan password, nggak ada reaksi lebih jauh dari sistemnya. Kalau salah password nggak ada reaksi, kalau misalnya benar, reaksi juga nggak ada. Jadi uh, seperti lebih kurang seperti apa aja, seperti apa namanya, boleh katakan simulasi saja. Jadi nggak, belum berfungsi. Ya sama juga seperti anda misalnya apa, pakai simulator pesawat misalnya, simulator pesawat terbang. Kalau anda pernah coba itu simulatornya, atau game simulator kan juga ada tuh. Jadi anda seolah-olah menerbangkan pesawat itu gitu, bahkan juga merasakan seperti apa terbang gitu, tapi padahal masih di darat aja, cuma dengan permainan-permainan tampilannya ada di depan kita, seolah-olah kita lagi terbang. Atau di game-game balap misalnya, kita kadang duduk aja di kursi, tapi karena layar yang di depan kita yang didesain sedemikian rupa, seolah kita main sungguhan atau balap sungguhan. Oke, contoh modelnya bagaimana cara seorang auto designer memutuskan untuk merancang bentuk sebuah mobil. Jadi mulai digambarnya berupa sketsa, kemudian bisa aja dibuatnya mobil-mobilan lah begitu ya, mobil-mobilan dibuatnya seperti itu. Jadi engine-nya nggak ada mesin, bodi mobilnya ada, gitu. Seperti itu. Nah, terus nanti baru diproduksi secara massal, kemudian dilengkapi dengan mesin-mesin. Kemudian buat buat sebuah mobil dan kendarai, berarti seperti itu salah. Jadi boleh katakan ini sudah terlalu teknis. Buat sebuah mobil dan coba di terowongan angin. Jadi boleh dikatakan ini nggak ada engine, jadi coba ke terowongan angin aja. Kemudian buat model dan coba di terowongan angin. Jadi cuma model saja, cuma model yang dibuat kemudian diujikan. Nah
Saya bikin sebuah penyederhanaan saja bahwa untuk software, kalau untuk sebuah sebuah model yang baik itu didesain, siapapun yang melihat, baik pemilik atau calon usernya itu ataupun programmer, dia bisa merasakan rasanya menggunakan aplikasi itu, seolah aplikasinya udah jadi, sehingga nanti pada saat programnya belum jadi sekalipun, yang usernya udah tahu nih bakal begini cara menggunakannya, bakal begini. Jadi pas training nanti semuanya berjalan dengan baik saja. Gitu. Oke, lanjut. Model. Kalau ini bisa dibaca nih. Bisa dibaca. Kemudian contoh. Oke, ini ilustrasi aja. Nah, ini pendefinisiannya. Jadi model itu adalah representasi penyederhanaan dari realita yang kompleks, biasanya bertujuan untuk memahami realita tersebut dan mempunyai feature yang sama atau fitur yang sama dengan tiruannya dalam melakukan task atau menyelesaikan permasalahan. Jadi programnya belum jadi, tapi sesungguhnya dibuat ilustrasi seperti itu atau simulasi seperti itu seolah programnya sudah jadi. Sehingga nanti programmer langsung menerapkan yang seperti itu saja. Nah, ini lanjut. Nah, ini contoh bagaimana kita memahami model. Jadi sejak kita lahir, kita sudah berinteraksi dengan berbagai macam-macam model. Kita tahu ada ambulan, ada hewan, kemudian ada misalnya tape, dan segala macamnya itu. Dari dalam perkembangan itu kita menjadi tahu lebih banyak model-model yang lain. Jadi banyak pola-pola yang lainnya. Nah, itu silahkan nanti dibaca. Nah, pada prinsipnya objek-objek itu, apapun objeknya, misalnya objeknya adalah mobil. Itu mobil itu punya bagian-bagian. Ada bodinya, ada rodanya, ada interiornya, dan ada bagian-bagian lainnya. Kemudian tentu punya nilai atribut. Kemudian punya behavior, dan behavior dilakukan dengan memberikan pesan. Nah, jadi kalau dengan ilustrasi yang tadi, pada tahap ini seorang anak berusaha untuk memprediksi dan memanipulasi lingkungannya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke sini. Nah, proses ini sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang analis ketika mencoba untuk memahami dunia bisnis user. Hal pertama yang harus dilakukan oleh analis tentu harus memahami dulu proses bisnis yang ada di tempat usernya. Kalau user Anda di rumah sakit, Anda harus paham cara kerja sistem di rumah sakit itu, proses aliran data dan informasi itu Anda harus tahu. Misalnya di rumah sakit, kalau di rumah sakit tentu harus Anda pelajari dulu bagian-bagian yang ada apa-apa saja. Ada bagian UGD, ada bagian rekam medis, ada bagian poliklinik. Polikliniknya banyak tuh, ada poli gigi, poli kandungan atau kebidanan, kemudian ada lagi poli penyakit dalam, poli jantung, dan seterusnya. Nah, kemudian ada lagi ruangan perawatan, ada lagi bagian farmasi. Nah, sekarang kalau misalnya Anda gali lebih dalam, tentu Anda harus memahami kalau pasien datang ke rumah sakit sampai dia nanti selesai, bagaimana prosedurnya. Tahu Anda bagaimana caranya, tentu Anda harus gali informasinya. Nah, kalau Anda cuma tahu satu pola saja, padahal pola-pola yang lain banyak, itu semua harus digali melalui proses komunikasi. Contoh, Anda cuma demam. Kalau Anda demam kan nggak masuk ke UGD, langsung ke bagian rekam medis, lapor di situ, kamu berobat, ditanyakan keluhannya apa, saya badan kurang enak, agak meriang, saya butuh pemeriksaan. Nah, oleh bagian rekam medis diperiksa data Anda sudah pernah berobat sebelumnya Pak Bu, katanya.
Udah pernah, oke, carinya sebentar di komputer rekam medis Anda. Oh ya ada, dibikin langsung dokumen untuk dirujuk ke dokter poli umum, nggak mungkin ke poli gigi diopernya gitu. Jadi saya tahu proses bisnis seperti itu. Nah, si pasien yang panas meriang tadi dirujuk ke poli umum. Nah, setelah di treatment atau diperlakukan, dilayani oleh dokter di bagian poli umum itu, tentu dokter mengisikan di komputernya lagi, oleh dokter itu diisikan di komputernya apa penyakitnya dan apa obatnya, kemudian direkam langsung direkam medis, dan data obatnya langsung masuk ke apotek, ke farmasi. Langsung orang farmasi tahu, oh ada obat yang mau dibuatkan nih ke farmasi ini, obatnya ini disiapkannya. Belum sampai lagi pasien di farmasi itu, obatnya sudah disiapkan oleh bagian farmasi. Nah, kemudian obatnya diambil dan langsung melakukan pembayaran di kasir. Atau bisa aja nanti di farmasi itu langsung dibayar semuanya. Nah, pasien pulang. Itu salah satu jalur yang Anda jumpai, padahal jalurnya banyak gitu. Nah, ada yang pasien datangnya kecelakaan, kan nggak mungkin yang kecelakaan ini ke rekam medik dulu, nggak mungkin. Orang udah mau pingsan begitu, orang atau udah pingsan parah begitu, dibawa ke rekam medik, nggak mungkin langsung ke UGD. Nah, ke UGD diberikan pelayanan di UGD, nggak ke poli, dia langsung ke poli, baru nanti ada keputusan apakah dia dirawat atau tidak. Jadi ada proses nanti di rekam medis, di bagian rekam medis baru di proses apakah dia dirawat di rumah sakit itu atau dirujuk ke rumah sakit yang lainnya, atau langsung pulang ke rumah. Kan cuma lecet-lecet aja emang ke UGD, tapi lecet-lecet kan bisa pulang juga. Nah, itu yang harus digali semuanya informasi-informasinya. Nah, cara datangnya gimana? Datang sendiri kah, diantarkah, misalnya diantarkan oleh ambulan atau ada warga yang ngantar, atau dirujuk dari rumah sakit lain, atau dirujuk dari dokter, atau misalnya dirujuk dari bidan, itu ada catatannya itu. Nah, terus bahkan pulangnya juga dilihat, apakah pulang dia dalam keadaan sehat, apakah dia rawat jalan, apakah dia masuk ke ruang perawatan, apakah dia malah meninggal. Pulang berarti dia adalah keadaan meninggal. Nah, ada meninggal dia ke kamar mayat, ada yang meninggal langsung dibawa jenazahnya, ada juga seperti itu. Tentu semua kejadian-kejadian itu adalah proses bisnis yang terjadi di rumah sakit. Sama juga seperti yang masuk ruang rawat, setelah diputuskan oleh poli untuk dirawat, selanjutnya apa lagi? Tentu dia dirujuk ke ruang perawatan sesuai dengan penyakit dia, ditetapkan ruangan berapa atau kelas berapa, kemudian di dipantau apa-apa aja keluhannya dan perawatan apa yang dia dapatkan atau servis apa yang dia dapatkan, itu nanti ngitung pada saat dia keluar, hitung berapa biaya yang dikenakan. Nah, ada kalanya dia di ruang rawat itu kemungkinannya banyak tuh. Ada kemungkinan dia dirujuk ke rumah sakit lain, atau dipaksa pulang oleh keluarganya, atau dia pulang aja, misalnya dia nggak betah dirawat, dia nggak pulang, berarti rumah sakit mengabulkan, berarti pulang rawat jalan, dianggap seperti itu. Atau ada yang masuk ke kamar jenazah misalnya, meninggal. Nah, seperti itu. Jadi makanya saya minta kemarin Anda betul-betul memahami proses bisnis dari organisasi yang Anda identifikasi itu. Kemarin kenapa saya berikan kasusnya sekolah, karena Anda pernah melalui jenjang pendidikan itu. Setidaknya pertama dengan guru masih ada hubungan, nanya-nanya gampang. Yang kedua, karena Anda selama 3 tahun berkutat di lingkungan itu, setidaknya Anda tahu proses bisnis yang terjadi gitu. Nah, setidaknya proses bisnis yang Anda alami sendiri, misalnya bagaimana proses guru ngajar, memberikan nilai, ulangan segala macam, sampai nanti di raport, kemudian sampai nanti catatan Anda, sampai Anda tamat nanti dapat ijazah, seperti itu. Jadi ada proses bisnis itu semua. Jadi semuanya itu di organisasi-organisasi itu ada proses bisnis, namanya ada proses bisnis atau tata urutan kinerja mereka. Nah, sekarang contoh proses bisnis lagi misalnya. Bagaimana proses bisnis mahasiswa melakukan registrasi pada saat misalnya memasuki semester baru. Tentu prosesnya beda dengan mahasiswa yang baru daftar. Kalau mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa, proses bisnisnya tentu mahasiswa pergi ke bank,
melakukan pembayaran uang kuliah, dapatkan slipnya bawa ke kampus, serahkan ke bagian keuangan mengaktifkan rekod si mahasiswa. Setelah rekodnya aktif, mahasiswa mengisi KRS, kemudian sambil mengisi KRS bisa update datanya, kemudian bisa juga mahasiswa tersebut melakukan melihat transkrip nilai sementara dan beberapa aktivitas lainnya. Sudah nanti dicetak. Setelah dicetak dibawa ke dosen PA. Dosen PA menyetujui. Jadi diserahkan ke DAAK. Itu proses bisnis namanya. Bukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ada langkah-langkah yang sifatnya fisikal memang harus dilalui secara manual. Ketika Anda datang ke dosen PA, minta teken, misalkan itu manual itu. Nah, kalau andaikan itu diubah ke komputerisasi, tentu perlu analis dan pertimbangan gimana caranya. Seperti sekarang kan Anda nggak perlu ketemu PA lagi. Nah, Anda cukup mengisi aja. Kalau Anda sudah isi itu KRS, dosen PA tinggal approve saja dan menyetujui. Walaupun walaupun sebenarnya esensi peran dari PA itu menjadi sedikit berkurang karena interaksinya dengan mahasiswa yang dibimbingnya jadi kurang. Terutama saya kalau saya sebagai dosen PA, saya agak cerewet dengan mahasiswa yang saya bimbing. Misalnya minta tanda tangan sekali pada semester 1, misalnya saya tanyakan, ini tanda tangan saya sudah saya berikan sekali, berapa kali lagi tinggal 7 lagi Pak. Oke, itu berarti Anda 2 semester lagi. Nah, minta ST lagi berapa lagi tinggal, tanyakan terus seperti itu. Nah, kalau udah lewat dari 8 kali dia minta tanda tangan, mungkin akan ngomong-ngomong apa sih yang gimana kendalanya segala macam. Jadi terkadang saya ngobrol lama itu dengan mahasiswa yang saya bimbing itu, terutama yang ada kendala-kendala yang berkaitan dengan kegiatan akademik, ya ada ngobrolnya. Jadi dosen PA itu memang perannya seperti itu, memberikan arah-arahan bagaimana caranya supaya mahasiswanya menyelesaikan studi tepat pada waktunya, gitu. Diberikan semangat, misalnya dia lagi down misalnya, dosen PA salah satu solusi akan memberikan arahan kepada mahasiswa tersebut supaya tetap termotivasi untuk melanjutkan kuliah. Misalnya gara-gara hal sepele, pas putus cinta, galau, akhirnya dia jarang masuk misalnya, terus saya langsung informasi itu, kata laporan di dosen, ini mahasiswa jarang masuk Kak, PA-nya bikin online, ketemu nama saya Pak, ini dan action gini, misalkan ini mahasiswanya, saya langsung ceramah agak setengah jam atau sampai 1 jam, biasanya dia kembali melakukan pemulihan. Oke, lanjut. Jadi kita harus paham dulu intinya itu makanya saya agak sedikit mempush di situ di proses komunikasi kemarin. Jadi kalau nggak dirasakan momen itu, nggak dirasakan suasana bagaimana wawancara itu, kita nggak tahu gimana sih orang itu mesti mewawancara. Karena di wawancara itu, kalau wawancaranya lewat email, kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau kita pas wawancara langsung, kita lihat mata dia, kita lihat bahasa tubuh dia, kita bisa menilai ini orangnya respect dengan kita atau tidak, kita jadi tahu itu. Maksudnya memang seperti itu supaya Anda bisa langsung mempelajari kondisi di lapangan itu yang sesungguhnya. Apalagi ketemu sama orang-orang yang susah, gitu. Maksudnya susah diajak ngomong, dia punya data tapi dia nggak mau ngomong, nggak mau ngasih tahu gitu. Takutnya kalau di komputerisasi nanti saya kerjakan apa, katanya dia geser, jadi dia sembunyikan data itu. Bagaimana cara kita mengukit data itu semua supaya data itu terbuka. Nah kemudian tentu selanjutnya objek itu merupakan cara paling natural. Jadi nggak, sebenarnya membuat sebuah sistem itu kita berlaku natural aja, nggak ada yang akal-akali, apa adanya saja. Jadi misalnya seperti kita bikin PA online, natural aja, PA-nya tetap ada, PA tetap ada, kemudian aplikasinya dibuat, kemudian mahasiswanya juga ada, bagian keuangan juga ada. Hanya saja biasanya ada proses-proses yang dikendalikan secara manual, sudah dialihkan ke komputer semua, gitu. Dengan tanpa menghilangkan esensi atau peran dari proses pengisian KRS itu yang sesungguhnya. Nah, termasuk juga seperti misalnya tiket pesawat, kalau dulu orang beli tiket harus datang ke konter, dapatkan tiketnya berupa kertas. Sekarang bisa beli di mana saja, masuk nomor bookingnya lewat SMS,
pas mau terbang tinggal tunjukkan bukti SMS saja. Jadi dipermudah seperti itu. Artinya proses bisnis tetap, tapi cara kerjanya yang diubah. Oke, kemudian pemodelan adalah suatu bentuk penyederhanaan. Jadi bukan diperumit, sebenarnya disederhanakan. Penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Jadi kalau kita membuat sebuah model itu bukan membuat orang pusing gitu. Jadi justru kita membuat orang mudah paham. Jadi kita sederhanakan lah. Jadi misalnya Anda menggambarkan tentang sekolah misalnya. Kalau menggambarkan sekolah, gambarkan dari struktur dulu supaya mudah memahaminya. Gambar struktur organisasi kelas sekolah, di bawah kelas-kelas itu ada siapa-siapa saja, ada apa aja bagiannya. Nah, baru Anda fokus kelas sekolah ini satu bagiannya. Apa yang bisa didapatkan info di situ? Wakil kepala sekolah ini apa kerjaannya, wakil kepala sekolah bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, apa aja. Itu yang kita sederhanakan namanya. Kita buat penyederhanaan supaya datanya nggak campur baur. Jadi nggak mungkin data tentang siswa kita minta ke pustaka, nggak mungkin. Jadi sesuaikan dengan bagian yang bersangkutan. Nah, kemudian selanjutnya pemodelan itu ya berdasarkan skenario. Pemodelan berdasarkan skenario based modeling. Jadi sama juga seperti film, skenario itu seperti yang saya sampaikan tadi kan ada berupa tahapan mana yang dahulu ya dahulukan, mana yang belakangan ya belakangan gitu. Jadi kita membuat model itu berdasarkan skenario. Jadi skenario itu kita misalnya langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini. Sehingga nanti pas disusun urutannya itu betul. Itu yang namanya skenario. Nah, kemudian yang kedua ada pemodelan berorientasi aliran. Aliran yang dimaksud di sini adalah aliran data. Data itu ngalir kemana-mana saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, seperti Anda misalnya mengisi KRS gitu. Datanya di mana-mana aja. Mulainya datanya kan dari Anda ngisi bukti setoran di bank, Anda nyetor, kemudian buktinya itu Anda bawa ke bagian keuangan kan data ngalir tuh kemana-mana aja baginya. Anda di bank, kemudian Anda bayar, berarti data masuk ke bank, kemudian ada data yang masuk ke Anda. Tapi setiapnya ke Anda antarkan bagian keuangan, alirannya, bagian keuangan selanjutnya mengupdate data Anda, alirannya, data Anda update, Anda sudah bisa mengisi KRS, KRS Anda isi, ngalir ke PA, dari PA ke BAK. Kemudian mahasiswa sudah selesai aliran itu. Kemudian kelas, pemodelan berdasarkan kelas. Kelas itu dilihat dari bagian-bagian yang ada, kita pecah-pecah aja. Jadi kelas itu misalnya mahasiswa apa-apa aja yang menyangkut dengan mahasiswa, NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, itu satu kelas. Siswa, dosen, nomor induk dosen, nama dosen, tempat lahir, tanggal lahir, mata kuliah. Kita pilih-pilih seperti itu, ada kelas mata kuliah. Kemudian ada lagi kelas berikutnya, ada kelas misalnya nilai. Nah, ada lagi variabel-variabel yang ada di situ. Itu dipecah-pecah seperti itu. Jadi misalnya kita fokus dulu pada pengisian data yang berkaitan dengan kelas mahasiswa saja. Berarti apa aja file yang diperlukan, berapa lebar filenya, apa tipe data yang mau dimasukkan, ada di situ. Kemudian pemodelan perilaku, behavior model atau perilaku berdasarkan pemodelan berdasarkan perilaku. Perilaku apa? Perilaku dari sistem. Jadi seperti misalnya andaikan mahasiswa login, kemudian apa yang tampil. Andaikan mahasiswa misalnya memilih mata kuliah, apa yang tampil. Kemudian mahasiswa salah isi, apa yang tampil. Jadi itu perilaku namanya. Kalau Anda salah isi password, kan Anda diingatkan password Anda salah. Itu salah satu behavior perilaku sistem. Kalau Anda betul gimana? Masuk ke menu. Nah, kalau Anda salah tinggal gimana tuh perilaku sistem? Anda di lock gitu. Apa namanya? Dilarang masuk selama 1 kali 24 jam misalnya. Nah, itu di lock itu perilaku sistem namanya. Nah, sama juga seperti Anda ngisi PIN di ATM, salah PIN 3 kali, kartu Anda langsung ditelan. Itu behavior namanya, perilaku dari sistem.
apa respon dari sistem terhadap aksi dari penggunanya. Jadi semuanya ini sebenarnya bisa dikombinasikan. Kemudian skenario ini Anda nanti silakan nanti dipelajari tentang UML, Unified Modeling Language. Silakan nanti dipelajari. Kemudian ini nggak usah, data flow diagram nggak usah, ada satu yang sudah tinggalan. Kelas ini yang penting PRD pada mata kuliah desain basis data pasti belajar EFD ini mata baru. Kemudian nanti dalam proyek kita harus dibuat itu. Dan setidaknya ini dari yang tadi saya katakan tadi, oke, ini pemodelan dengan menggunakan UML. Minimal Anda bikin tugas Anda itu adalah yang pertama use case diagram, yang kedua class diagram. Ingat itu, use case diagram, class diagram, kemudian berikutnya adalah activity diagram dan sequence diagram. Ini nggak usah, yang lain nggak usah. Use case diagram, class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Gimana caranya? Silahkan nanti dilihat di beberapa buku referensi cara membuat. Ini nggak sulit. Jadi justru cuma diketahui siapa saja pengguna dari sistem itu dan dia bisa melakukan apa. Jadi progresnya silahkan tunjukkan nanti sama saya, biar nanti saya berikan koreksi terhadap Anda bila mana ada yang perlu diperbaiki, nanti akan saya berikan arahan itu. Karena nanti pas skripsi juga dipastikan Anda akan menempuh pola yang sama. Apapun misalnya yang Anda lakukan, misalnya meskipun Anda buat basisnya jaringan, ya tetap pakai UML itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi bagian-bagian lainnya saya rasa ini bisa Anda baca sendiri, tapi nanti setelah ini tolong dibaca dan dipelajari. Fokusnya di sini. Cuma halaman ini yang mesti Anda kejar terutama sekarang, itu use case diagram. Ya contoh saja ya, contohnya gimana. Class diagram contohnya gimana. Tadi kan saya sebutkan contohnya misalnya mahasiswa itu terdiri dari atributnya apa saja. Nah, diagram aktivitas, siklus diagram. Nah, ini juga nanti dibuat. Dan Anda tentu membuatnya dengan software yang khusus untuk itu. Anda gunakan tool yang khusus untuk itu. Jadi setelah sesi ini saya akhiri, Anda tentu sudah mulai mempelajari sendiri, kemudian berkolaborasi dengan teman-teman di grup Anda, teman-teman dari grup Anda, kemudian di angsur-angsur membuat, karena ini pertemuan udah mau masuk ke penghujung. Awal Juli semuanya udah selesai, tapi Juli itu nanti adalah bagaimana Anda mengumpulkan semua tugas-tugas itu, yang 3 poin itu, bukan 5 ya, 3. Fase komunikasinya saya minta buktinya, data pertanyaan itu. Fase keduanya di fase planning itu, mana dia time schedule atau jadwal dan mana dia anggaran biaya. Kemudian yang ketiga itu modeling, minimal harus ada use case, class diagram, sequence diagram, sama activity diagram. Silahkan yang asal-asal dokumen itu, dan kalau Anda kirimkan ke saya ya pasti saya periksa. Jadi saya bisa periksa, terutama hari Sabtu. Biasanya sudah ke kampus tuh jam 8 pagi. Saya sediakan waktu sampai jam 2 siang untuk memberikan layanan kepada mahasiswa yang mengalami kendala-kendala dalam pengerjaan tugas-tugas secara berkelompok itu. Jadi itu saudara-saudara, jadi nanti slide ini akan saya kirimkan kepada saudara semuanya dan dibaca, dan nanti juga akan saya kirimkan di dalam grup
berupa video yang bisa Anda ulang-ulang kembali untuk mereview materi-materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Oke, saya stop sharingnya dulu. Oke, jadi seperti itu ya saudara-saudara. Sesinya sudah bisa saya akhiri hari ini. Kayaknya hadir ada sebanyak berapa ini? Ada 16 orang. Sebentar lagi, jangan keluar dulu, saya akan cek absen satu persatu. Sebentar lagi yang hadir. Oke, sebentar, ya close dulu rekamannya.